Nah, kalau kami masih junior waktu itu, sejujurnya juga nggak paham amandemen dulu, karena tugas saya tidak ada di BPMPR, Badan Pekerja, saya bukan di situ, bukan juga apalagi itu kan ada PAH 1, PAH 2, maksudnya panitia ad hoc 1, panitia ad hoc 2, itu yang menggarap amandemen. Kita nggak terlibat. Saya ada di Komisi 9 yang sekarang 11 DPR, hanya terasik dengan urusan BLBI, itu masalah besar. Jadi waktu itu sejujurnya kami yang muda-muda ini merasa udah asik lah, udah merdeka dari rejim otoriter gitu loh. Karena kami kan sejak tahun 77 udah berjuang betul bagaimana supaya cara Pak Harto berkuasa ini lebih baik lah gitu. Ini kan jangan otoriter dan sebagainya, karena banyak teman yang tiba-tiba hilang itu kan dan sebagainya. Jadi itu membuat ya kami nggak peduli bahwa sedang ada agenda besar yang dikerjakan oleh pihak lain. Nggak peduli dan mungkin nggak tahu juga. Nggak tahu, nggak ngerti. Makanya setelah saya keluar dan udah nggak di DPR 2 tahun, saya merenung, baru saya sadar bahwa amandemen ini ternyata berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Saat ini saya sedang bersama dengan Direktur Institut Soekarno-Hatta dan juga seorang aktivis senior, yaitu Bapak Hatta Taliwang. Apa kabar Bapak Hatta? Baik. Ya. Terima kasih. Teman-teman, Pak Hatta ini saat ini sedang menggagas Pokjatap, kelompok kerja tetap untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, tapi seperti teman-teman kita ketahui bahwa banyak pihak yang menentang Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli dengan berbagai alasan. Kalau saya membaca dari tulisannya Pak Hatta itu ada sekitar 7 alasan ya Pak ya. Mengapa orang itu keberatan kita kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, padahal justru Undang-Undang 1945 yang asli itu merupakan undang-undang yang didesain oleh para the founding father berdasarkan jati diri bangsa kita ya Pak ya, dan juga berangkat dari akar budaya kita, yang sehingga sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 itu adalah yang sesuai dengan kita ya Pak ya. Nah, tahun 1999 sampai 2002 undang-undang kita itu diganti. Meskipun namanya tetap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia 1945, tapi sebetulnya substansinya sudah bukan lagi Undang-Undang Dasar 45, karena undang-undang yang baru itu yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar 2002 ya Pak ya, merubah negara kita itu menjadi negara liberal kapitalis, bukan lagi negara gotong royong, bukan lagi negara musyawarah mufakat ya Pak ya. Nah, sekarang kita mau jelasin sama Pak Hatta nih, karena beliau sudah merangkum semua alasan kenapa banyak orang yang menolak untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 karena salah paham dengan misi kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Silakan Pak Hatta. Jadi ada beberapa orang yang biarpun intelektual selalu menyederhanakan bahwa seolah-olah kembali ke UUD 45 itu akan menjadi negara otoriter kembali atau diktator seperti era Soekarno dan Soeharto. Itu rata-rata biarpun dia intelek selalu dengan sederhana menyatakan seperti itu. Sekarang kalau saya tanya balik ya, apakah ada dalam pasal UUD 45 itu yang mengistimewakan misalnya peranan militer? Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada peranan militer yang istimewa, hanya ada di pasal berapa soal pertahanan keamanan itu aja di situ kan. Nggak ada. Jadi orang membayangkan seolah-olah kembali ke UUD 45 itu berarti era Soeharto, di mana militer berkuasa. Nah, bagaimana mau berkuasa seperti itu sementara undang-undang tentang
TNI sudah keluar sekarang ini, di mana peran TNI dalam pengisian jabatan politik, pemerintahan dan sebagainya dibatasi, gitu loh. Tidak ada lagi di mana seperti era yang dulu, era Pak Harto itu militernya bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden, bisa jadi irjen, dirjen, sampai semualah ya. Ya karena era itu era konsolidasinya Pak Harto dalam menghadapi kekuatan komunis. Jadi diterapkan itu bukan menurut UUD 45 asli. Karena apa buktinya? Bukan UUD 45 yang diterapkan oleh Pak Harto itu. Kritik dari petisi 50 selalu bilang ini penyimpangan UUD 45. Kritik dari angkatan saya, angkatan 77, 78 dulu kepada Pak Harto itu sampai ada yang meminta sidang istimewa karena dianggap menyimpang dari UUD 45. Jadi Pak, jangan-jangan yang mengatakan begitu itu nggak baca Undang-Undang Dasar 45? Iya, jangan-jangan. Iya, bisa jadi asal bunyi. Jadi membandingkan realitas dengan realitas, tidak membandingkan idealitas dengan idealitas gitu. Atau dia punya misi karena dia termasuk pendukung Undang-Undang 2002. Bisa jadi yang penting dia bertahan lah. Pokoknya betul. dianggap UUD 2002 yang membuat kita jadi bangsa terjajah ini kembali, jadi dianggap itu yang benar. Pokoknya dia yang penting dia happy, dia dapat untung, negara hancur masa bodoh gitu ya. Itu siap. Itu yang salah paham pertama. Salah paham kedua adalah selalu membandingkan cara berkuasa Soekarno dengan Soeharto itu bahwa itulah contoh dari UUD 45. Nah kan tadi udah saya bilang di pasal mana UUD 45 itu ada menyebut militer harus berkuasa di semua ini, kan nggak ada. Hanya kebijakan waktu itu Pak Harto mungkin konsolidasi kekuasaan, melakukan tindakan yang menurut beliau itulah caranya. Artinya benar-benar main politik lah gitu, main kekuasaan. Betul. Tapi bukan berdasarkan idealitas dari konstitusi. Nah, yang kedua, yang tadi misalnya ada persoalan Bung Karno setelah dekret presiden tahun 1945 tahun 59 dekret itu tanggal 5 Juli kembali ke UUD 45, beliau langsung mengintrodusir demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin itu gimana? Pusat kekuasaan itu seluruhnya di presiden. Nah, jadi lagi-lagi itu juga bukan contoh praktek UUD 45 kan? Berarti dia juga menyimpang. Karena gimana dalam penyimpangannya? Ketua MPRS waktu itu Khairul Saleh itu jadi menteri merangkap. Bayangkan lembaga tertinggi negara dijadikan menteri oleh Soekarno. Ketua Mahkamah Agung waktu itu juga dijadikan menteri. Lah, bagaimana kita bilang itu praktek UUD 45? Nah, itu yang nggak dipahami. Artinya praktek UUD 45 itu sebetulnya dikarenakan oleh syahwat untuk berkuasa. Iya, syahwat kekuasaan. Jadi itu boleh dibilang nggak ada contoh, nggak contoh. Kalau dalam konteksnya Pak Harto tadi kan udah saya sebut soal jabatan militer dan sebagainya itu kan sebenarnya kan nggak ada. Betul. Jadi itu yang yang kedua ya. Sekarang ketiga. Yang ketiga ini terpaksa sambil lihat, maklum orang tua ini kadang-kadang lupa apa yang ditulis. Lalu ada anggapan waktu itu kan di era Jokowi bahwa kalau kembali ke UUD 45 itu berarti Jokowi akan langsung memperpanjang jabatannya. Gitu. Jadi dia akan menjadi 3 periode dan seterusnya katanya. Itu juga keliru. Kenapa? Karena kalau kembali ke UUD 45 pada fase peralihan itu yang berkuasa itu MPR. MPR yang pegang kendali, seperti juga era peralihan dari Soekarno ke Soeharto, di mana Jenderal Nasution sebagai ketua MPRS bisa melantik Soeharto, bisa menyidangkan Soekarno dengan sidang istimewa itu, di mana diminta pertanggungjawab. Lalu Soekarno menjawab dengan nawacaranya, tapi ditolak oleh MPRS, dan sejak itu kemudian Soekarno dijatuhkan di sidang.
Artinya MPRS itu waktu itu aja berkuasa. Apalagi MPR setelah peralihan era Jokowi misalnya. Langsung ketua MPR itu. Nah, langsung MPR itu juga akan melakukan pengisian jabatan untuk utusan golongan dan lain-lain. Misalnya utusan daerah mungkin di peralihan itu diisi oleh DPD misalnya. Hanya utusan golongan yang dibikin. Lalu bisa saja MPR perintahkan laksanakan pemilu. Laksanakan pemilu ulang untuk memilih wakil rakyat yang sesungguhnya. Di mana banyak partai-partai baru akan bisa ikut tanpa harus ada apalagi seleksi parlemen threshold apa semua dihapus karena kita mau menjadi demokrasi bermusyawarah kan. Gitu. Dan juga nggak ada lagi presiden threshold. Nggak ada presiden threshold, parlemen thresholdnya juga nggak ada. Otomatis itu. Otomatis. Tapi itu harus dalam kendali MPRS atau MPR peralihan ini yang akan mengatur kekuasaan. Jadi bukan di Jokowi. Itu salah paham karena nggak baca sejarah bagaimana peralihan di era Orde Baru dulu. Berarti ini orang-orang asbun nih yang punya asumsi kayak gitu ya. Selalu bilang itu kan. Iya. Oke. Ya. Lalu kita masuk ke salah pahaman yang keempat. Itu udah tadi ya. Keempat itu. Yang kelima itu adalah katanya tidak ada mekanisme check and balance. Itu selalu Refli Harun suarakan itu. Sistem MPR itu tidak ada check and balance. Lah MPR mengecek presiden bahkan meminta sidang MPR itu bukannya cek gitu. Betul. Nah, kalau check and balance itu artinya di kekuasaan itu saling membalance. Betul. Nah, boleh saling cek. Nah, itu kan sistem kayak dengan sistem yang sekarang itu aja presiden nggak mau dibalan. Apa buktinya? Betul. Nggak ada kontrol. Iya. Nggak ada kontrol. Nggak ada kontrol dari MPR maupun DPR. Iya, nggak ada. Nggak ada check and balance. Dia bisa memutuskan pindah ibu kota. Iya, betul. Dengan sidang katanya malam-malam itu sidangnya. Betul. Benar, itu kan. Bagaimana mau dibalan? Terus dalam rangka Covid ada Perpu 01 ya? 01, ya. Perpu 01 itu di mana kewenangan DPR atas anggaran nggak boleh ngecek. Betul. Terus BPK nggak boleh memeriksa. Betul. Terus pengadilan nggak boleh mengadili perkara yang soal dana ini. Betul. Dan berujung pada korupsi dana Covid. Betul. Tidak ada kontrol. Harus diaudit itu kan. Iya. Itu kan. Lalu dibikin jadi undang-undang nomor 2 itu loh. Iya, betul. Padahal Refli Harun itu pakar hukum tata negara ya. Iya. Dia bilang ini ada sistem yang sekarang aja nggak ada balance, boro-boro. Kalau jelek-jeleknya UUD 45 yang dulu itu ada, bukan hanya cek, bisa mengontrol. Iya, MPR mengontrol presiden. Iya, ketika ketahuan di presiden ini agak menyimpang, bisa dipanggil. Iya, dipanggil dia cek ada apa gitu. Ada apa dipanggil. Kalau ternyata udah melanggar konstitusi, sidang istimewa. Iya. Gimana? Kalau sekarang dia ngapain aja bebas. Iya, itu yang disalahpahami itu. Lalu berikutnya yang keenam itu check and balance. Yang keenam itu lalu bilangnya begini, wah kalau di MPR murah dong nyogoknya para cukong. Saya kasih simulasi. Simulasinya gini, di era informasi ini kan pusat pilpresnya ada di MPR, gedung terpusat, ya kan? Dengan teknologi sekarang semua sudut bisa dipasang CCTV, terkontrol semua ruang sidang-sidang. Yang kedua, bila perlu sesama partai itu saling pasang CCTV di depan rumah ketua partainya. Iya, benar. Bisa saling mengintai siapa tamu. Ya, terutama diintai itu cukong yang keluar masuk.
yang mau menyogok itu kan. Betul. Siapa yang mau menyogok, cuma dia aja. Betul. Adanya mereka ini nggak mau ada pemilihan presiden di MPR. Iya, Nggak mau pemilihan langsung. nggak mau pemilihan Yang tidak langsung. di tidak Iya. langsung di MPR karena kan mudah saling kontrol. Betul. Kalau misalnya katakanlah saya jadi capres, pendukung saya kan akan mengepung gedung MPR. Nah, pendukung saya juga mengintai nih cupong-cupong yang lalu lalang ke ketua partai tanpa saya suruh. Pasti ada yang tugas mengawasi rumah ketua PDIP, mengawasi kantor PDIP, mengawasi kantor Gerindra, mengawasi kantor Golkar dan sebagainya. Itu kader saya tentu. Artinya akan terjadi mekanisme kontrol secara Kontrol alami. Oh, iya. Pendukungnya ngepung, dia lihat siapa yang keluar masuk, melihat siapa yang ini keluar masuk gedung gitu. Kalau hasilnya tidak masuk akal, itu bisa dikepung sampai habis itu gedung. Dan yang lebih penting Pak, dengan mekanisme pemilihan di MPR itu mencegah berkembangnya oligarki. Mengurangi kerusakan bangsa secara moral. Betul. Karena betul, tidak ada penyogokan di lapangan secara masif. Betul. Walaupun paling yang nakal tuh fraksi partai, partai mana yang nakal-nakal kan. Nah, tapi kan terbatas. Dan yang lebih penting nanti di MPR itu ada utusan golongan. Iya, ada utusan golongan, ada utusan daerah, terus ada utusan partai. Partai kan ada 8 lah misalnya, semua duduk. Yang nakal mungkin salah satu atau salah 2 dan partai itu nakal. Betul. Mungkin terima sogokan kayak apa, tapi mudah dideteksi. Gitu. Dari hasil itunya nanti tercium, wah ini nggak beres ini katanya. Iya. Nah, yang lainnya dari sistem pilpres langsung itu calon pasti baik, terbaik dan baik, tidak ada langsung. buruk dan terburuk. Sistem tidak langsung maksudnya. Iya, MPR itu. Kenapa langsung. bisa? Karena mereka menyeleksi capresnya dengan cermat. Misalnya utusan golongan, nggak mungkin ngirim orang yang gembel ke jadi calon. Betul. Utusan partai karena persaingan keras, dia juga kirim tokoh yang berpengaruh. Betul. Sehingga kalau 8 partai plus 2 utusan golongan dan utusan daerah, ada 10 calon pasangan. Itu 20 tokoh bangsa terbaik pasti. Itu yang dipilih. Jadi walaupun terjadi penyogokan lah kecil-kecilan di dalam main, tetap yang baik yang terpilih. Iya, dan nggak mungkin orang yang ijazahnya nggak jelas. Nggak mungkin lolos karena diseleksi oleh MPR. Betul. Gitu. Betul. Pasti lahir pemimpin yang baik. Betul. Nah, sampai pun saya pernah akhirnya berkompromi aja lah. Karena sistem pilpres langsung itu udah ketagihan. Udah banyak orang yang menikmati, partai menikmati, terus si KPU menikmati, betul. KPUD jadi pegawai tetap semua kan. Betul. Nah, terus si pengusaha juga sudah menikmati. Akhirnya saya kompromi, idenya begini. Calon semua diseleksi di MPR. Oke. Ya kan, dipilih. Pasti orang terbaik kan yang tadi. Calon itu dilempar ke rakyat, silakan pilih. Seperti di Iran. Berarti semi tidak langsung ya? Ya, tidak langsung, kombinasi. Semi langsung kombinasi ya? Kombinasi. Itu biarpun mereka saling sogok menyogok di sana, tetap yang baik yang terpilih. Betul. Rakyat udah karena rakyat sudah disodorkan, disortir. Iya, udah disodorkan calon yang sudah diseleksi, disortir. Betul. Iya, gitu. Iya, Pasti itu. Seperti di Iran kan. Sampai kadang 500 calon di Iran. Tapi oleh mulahnya diperiksa. Ah, ini pernah selingkuh, coret. Iya. Ah, ini pernah maling kecil di proyek ini, coret. Betul. Oh, ini ijazahnya palsu, coret. Iya kan? Diseleksi ketat. Ini kapabilitas intelektualnya kurang memadai, coret. Gitu. Barulah sampai lebih kurang 10 lah ya di Iran itu. Dilepas ke rakyat. Gitu. Dan Iran itu punya presiden yang selalu tangguh kan? Bagus, bener. Dan kayak kita nggak jelas. Kita serba kalau kebetulan lahir yang baik ya lumayan. Iya. Nah, katakanlah SBY lumayan lah ya kan, walaupun dia teknikal juga kan. Tapi ya udah. Yang lebih ngeri kan ada presiden yang kapasitasnya, kapabilitasnya didukung lembaga survei. Iya, itu. Kepuasannya meskipun rakyat menjerit karena lembaga survei
masyarakat puas sampai 80% atas kebijakannya, luar biasa kan Pak? Iya. Itu kenapa kita persoalkan kesalahpahaman ini. Kalau mereka lurus pahamnya, insya Allah dukung sistem pemilihan di MPR atau kombinasi tadi. Dipilih, disaring oleh MPR, dipilih oleh rakyat. Silakan. Iya. Supaya yang punya usaha-usaha, ketua KPU, KPUD tetap bekerja, kan gitu. Betul. Kita akomodir kalau sistem begitu. Silakan. Iya, tadi kan sudah saya singgung dulu, bisa jadi nih orang-orang yang salah paham begini ya, karena dia nggak pernah baca Undang-Undang Dasar 45, atau mungkin dia memang yang menikmati Undang-Undang 2002 gitu ya. Bapak melihatnya gimana sih? Ada yang ketujuh belum nih? Nah, ini belum, yang ketujuh. Yang ketujuh itu menganggap pilpres di MPR itu atau kombinasi MPR dengan rakyat itu dianggap tidak demokratis. Kata orang-orang liberal. Ya kan? Padahal yang disebut demokratis oleh mereka itu sendiri dipertanyakan. Apa buktinya? Ini angka yang bicara. Pilpres 2014 itu Jokowi dipilih oleh 37,30% suara. Prabowo 32, sekian persen. Nah, yang golput dan cacat segala itu ada 29%. Sekarang angka 30%, 37% Jokowi dipilih itu dan bisa jadi presiden itu, apakah memenuhi azas demokrasi 50% plus 1? Enggak sampai. Enggak sampai kan? Berarti hampir hanya sepertiga. Betul. Yang rakyat yang memilih dia. Berarti kan disebut 50% berdasarkan perbandingan dengan si calon lawannya. Betul. Bukan 50% dari pemilih, harusnya kan dari pemilih. Ya kan? Kan 37%, ini angka loh. Iya, betul. Ini apakah demokratis? Artinya dia sebetulnya nggak sah. Ini yang saya sebut legal, tapi tidak legitimatif. Legal dia karena lewat proses, tapi tidak legitimatif karena di bawah 51%. Di bawah ambang batas. Iya, gitu. Itu angka loh, silakan diperiksa. Kalau saya bohong tentang angka Jokowi dipilih oleh 37, sekian persen itu. Terus pemilu Pilpres 2019 naiklah ceritanya. Jokowi itu 42,80%. Tetap aja di bawah angka 50. Jadi apakah itu demokratis? Kan lebih jelas pemilihan di MPR walaupun dituduh kurang demokratis, tapi kan orang yang terpilih pasti terjamin orang yang punya kapabilitas, kapasitas, integritas dan sebagainya. Kalau datanya kayak gini emang kelihatan ya bahwa ini semua rekayasa doang. Iya. Bagaimana Jokowi menjadi presiden? Iya, waktu itu. Iya. Nah ini nggak ada yang sekritis ini mempersoalkan, hanya membandingkan Jokowi dipilih 54% sekian, berbanding dengan lawannya, bukan berbanding dengan jumlah pemilih, iya kan? Itu manipulasinya di situ. Iya. Coba lihat angka, bagaimana ngerubah angka ini, itu hasil kok. Betul. Lagi pula juga dulu isunya kan yang 2014 yang angkanya tinggi itu sebenarnya Prabowo. Iya. Coba kan banyak orang yang nggak mau ribut lah. Betul. Waktu itu. SBY harus tanggung jawab. Harus ngejelasin lah minimal gitu kan. Kenapa kok bisa Jokowi gitu kan. Kalau itu waktu itu kan 2 kali Prabowo dipanggil ke istana. Saya masih ingat itu. Hanya untuk mungkin membicarakan soal ini loh. Hasilnya begini. Mungkin dibujuk-bujuk lah si Prabowo ini kan. Ya udah sabarlah gitu. Bahasa-bahasa gitu saya duga. Saya ingat tuh menerima. Iya, saya ingat tuh setelah itu udah hilang gitu aja kan. Iya. Muncul lagi menjelang Pilpres 19 bisa jadi saksi karena saya sedang memimpin diskusi di Taman Ismail Marzuki. Lalu salah seorang narasumber saya namanya Umar Abduh. Dia datang di menit terakhir, semua orang udah bicara, Jenderal Saurif Kadis sudah bicara, semua udah bicara di forum itu. Saya lupa judul diskusinya. Tiba-tiba si Umar Abduh angkat kertas begini di atas forum. Ini saya dapat dari markas besar TNI. Dia bilang, ini dokumen menunjukkan bahwa berdasarkan laporan dari anak buah TNI yang ada di desa-desa. Apa namanya itu? Babinsa. Ini data Babinsa. Dia bilang gitu.
Prabowo itu menang 54, sekian %. Ini Jokowi? Jokowi kalah tentunya kan. Jokowi ini yang menang tuh Prabowo. Saya sebagai moderator gugup saya karena dia bilang TNI segala. Kalau TNI-nya protes bagaimana? Kan? Nih, aku pikir nih si Umar Abduh akan ditangkap. Nah, karena menyebarkan bisa saja dianggap informasi palsu atau rahasia negara kan. Saya lihat-lihat berhari-hari enggak juga ditangkap. Berarti apa yang disampaikan si Umar Abduh itu kebenaran. Iya. Itu 2014. Iya. Jadi sampai sekarang cari aja di Google kalau belum dihapus. Umar Abduh, cari aja. Iya, memang itu isunya kenceng banget. Iya. Terus lanjut Pak, silakan. Kira-kira. Nah, udah sampai 7 ya. Kesalahpahaman atau katakanlah cara yang keliru dalam memandang kembali ke UUD 45. Gitu. Terus bagaimana Pak kita bisa mengklirkan semua kesalahpahaman ini? Karena ini penting loh. Iya. Ya bagaimana ya? Tugas saya kadang ada tugas intelektual menyebarkan pemikiran, ada tugas sebagai aktivis memprovokasi, ya kan? Ya kan? Saya padukan aja semua sebatas yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau pendapat atau pikiran saya ini nggak dianggap, ya tinggal nunggu nasib rakyat ini kayak apa gitu. Nah, tapi emang kita berharap ya orang yang nggak ngerti itu janganlah ngomong, apalagi untuk hal yang sepenting ini gitu ya. Karena apa bedanya dengan buzzer gitu ya Pak, yang hanya bikin gaduh doang gitu, dan membuat negara kita tuh makin terseok-seok gitu. Saya sih berharapnya orang-orang yang memang punya intelektual, punya tingkat akademik yang tinggi gitu ya, itu bisa bicara dengan hati gitu ya. Dengan nurani, demi kepentingan bangsa gitu ya. Jangan karena menikmati Undang-Undang 2002 lanjut terus membuat ada begini-begini gitu kan. Nah, yang saya heran mereka padahal kan punya anak keturunan. Itu dia. Ya pasti juga akan merasakan dampak dari pengkhianatan atau katakanlah dampak dari ketidakpedulian, dampak dari hanya menikmati keenakan sesaat ini yang berujung pada keluarga-keluarga keturunan mereka juga akan merasakan dampaknya. Pak, sekarang kalau kita bedakan ya, waktu kita kecil kan negara kita belum jadi negara liberal nih. Beda banget kan. Kalau sekarang itu kan budaya barat itu seolah-olah sudah menjadi itu salah satu dampak dari amandemen itu. Amandemen itu yang dituju alasan kembali ke UUD 45 itu. Ada saya ungkap bahwa faktor kultur ini, misalnya kultur sopan santun, budaya. Nah, sekarang kita di depannya dia main lewat-lewat aja kaki kita kan, sangat pragmatis. Yang kedua, satu pragmatis, dua eksibisionis, senang memamerkan kemewahannya kah atau keenakan hidupnya kah, nggak ada terposliro dan sebagainya kan, itu sekarang nggak peduli kan. Pragmatisme, eksibisionisme, apalagi itu ada banyak itu yang ini apa namanya, saya ini mulai perupa juga kadang gitu. Pak, tapi kan ini semuanya berpangkal dari orang-orang yang terlibat dalam amandemen ya. Harapan Bapak apa? Ya, pertama kita bersyukur misalnya Pak Amin Rais sudah menyadari, akan ya sudah boleh dibilang sudah meminta maaf kan, bahwa memang dia nggak mengira bahwa dampak dari amandemen ini sedahsyat ini. Dikiranya dengan sistem pilpres langsung itu barangkali asumsinya ya pasti orang Islam yang baik yang akan terpilih kan. Itu asumsi. Tidak menyangka bahwa penunggangan ini yang akhirnya terjadi kan, dimana dengan segala pengacauan terhadap otak tokoh-tokoh Islam ini akhirnya menjadi begini kan. Pak, tapi kan Pak Amin Rais itu kan seorang profesor, seorang Muhammadiyah. Pasti dia tahu bahwa liberalisme, kapitalisme itu nggak cocok dengan ajaran Islam kan. Harusnya kan dia paham itu dari awal.
Dulu mungkin melihatnya kepentingan sesaat aja. Oke. Kurang panjang analisisnya dulu. Padahal banyak tokoh-tokoh sudah mengingatkan juga ke beliau itu. Lalu pada Amin namanya itu, Pak Amin apa gitu, Amin Aryoso. Itu paling gigih itu. Nah, kalau kami masih junior waktu itu, sejujurnya juga nggak paham amandemen dulu, karena tugas saya tidak ada di BPMPR, Badan Pekerja, saya bukan di situ, bukan juga apalagi itu kan ada PAH 1, PAH 2, maksudnya panitia ad hoc 1, panitia ad hoc 2, itu yang menggarap amandemen. Kita nggak terlibat. Saya ada di Komisi 9 yang sekarang 11 DPR, hanya terasik dengan urusan BLBI. Itu masalah besar. Jadi waktu itu sejujurnya kami yang muda-muda ini merasa udah asik lah, udah merdeka dari rejim otoriter gitu loh. Karena kami kan sejak tahun 77 udah berjuang betul bagaimana supaya cara Pak Harto berkuasa ini lebih baik lah gitu. Ini kan jangan otoriter dan sebagainya, karena banyak teman yang tiba-tiba hilang itu kan dan sebagainya. Jadi itu membuat ya kami nggak peduli bahwa sedang ada agenda besar yang dikerjakan oleh pihak lain. Nggak peduli dan mungkin nggak tahu juga. Nggak ya? Ngerti. Makanya setelah saya keluar dan udah nggak di DPR 2 tahun, saya merenung, baru saya sadar bahwa amandemen ini ternyata berbahaya. Sejak itulah saya aktif di gerakan kembali ke UUD 45. Tapi benar itu konsepnya dari Amerika langsung. Oh iya, Amerika itu kaki tangannya kan ada, bukan Amerika ya, kapitalis global lah. Artinya persekongkolan dengan Inggris, Perancis. Ya, kita paham lah. Nah, negara-negara itu, Amerika ujung tombaknya, premannya lah. Jadi konsep itu pasti disiapkan oleh Bank Dunia atau IMF, menyiapkan konsep-konsep untuk liberalisasi ekonomi politik Indonesia. Udah siap, tinggal aktornya. Aktornya ini kayaknya masih nasionalistik. Pak Harto ini dianggap ideologi nasionalistik, susah digoyang kemauannya dan sebagainya. Dengan segala rekayasa, bahkan agen-agen di sini dapat bantuan dana kan untuk menggerakkan demo dan sebagainya. Saya nggak usah sebut lah nama tokoh yang menggerakkan demo-demo itu. Nah, itulah mulai ribut-ribut soal Pak Harto, katanya punya harta sekian di sana di sini, yang belakangan tidak terbukti kan. Semuanya cuma fitnah doang. Iya, akhirnya jatuh kan. Setelah jatuh, lalu itu Presiden Habibie naik, undang-undang hitungan bulan, masa puluhan undang-undang kalau bukan disiapkan dari awal. Iya, tiba-tiba ya, Pak. Iya, karena untuk membuat undang-undang kan harus ada banyak. Iya, banyak itu naskah akademik panjang lah dibalik itu. Tapi ini kan dalam setahun setengah berkuasa 70 atau 80 undang-undang. Iya, betul. Lalu dibanggakan. Betul. Padahal itu berisi pesan-pesan liberal semua di dalam undang-undang itu. Makanya sekarang negara kita pun ini berasa kan. Iya, betul. Apa tentang retail misalnya. Betul. Akhirnya menghancurkan warung-warung. Betul. Belum lagi Pertamina yang didegradasi kedudukannya, menjadi setara dengan perusahaan asing yang ikut mencari minyak di Indonesia. Yang tadinya dia wajah wakil pemerintah yang mengatur para swasta-swasta ini, tiba-tiba degradasi. Nah, itu liberalisasi. Terus bank yang tadinya nggak boleh luar itu menguasai saham sampai 90%, 99%. Boleh sekarang. Iya, betul. Itu liberalisasi di awal itu. Terus soal tanah, liberalisasi yang diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun berapa ya, era SBY itu 2007 kalau nggak salah, itu di mana lahan itu boleh digunakan oleh investor atau apalah orang asing sampai 95 tahun. Iya. Sedangkan zaman penjajahan Belanda aja hanya 40 tahun. Betul. Terus saya ingat
di zaman Megawati itu kan dia yang menyetujui Dia ya. menandatangani. Dia itu menjual gas tangguh ke Cina, itu bagian dari agenda Iya. global nggak? Mungkin itu dia gas tangguh itu pasaran dunianya dia lebih mahal daripada Indonesia menjual ke Cina. Itu juga obralan. Kita tidak tahu kita apa motif obralnya itu. Mesti didalami, saking banyak udah nggak termuat. Saking banyak bisul-bisul negara ini. Bener. Nggak tahu lagi bisul di pantat gimana. Ya teman-teman semua, tadi Pak Hatta bilang nggak menyangka bahwa amandemen ini ternyata berbahaya. Iya. Karena bukan amandemen, sebetulnya penggantian ya Pak. Penggantian karena akhirnya. 97% yang diganti. Sehingga yang tersisa hanya mukadimnya ya, pembukaannya. Nah, karena amandemen itu berbahaya, otomatis sekarang negara kita ini sudah dalam bahaya gitu ya Pak. Iya. Kalau dirinci. Iya. Harapan apa terakhir terhadap masyarakat, terutama terhadap ya orang yang punya tanggung jawab lah terhadap amandemen itu. Kalau bisa sih semua kawan-kawan yang terlibat amandemen itu ya mari bertobatlah bersama. Ya, seperti Pak Amin kan sudah mencontohkan. Saya lebih awal dari tahun 2006 tadi udah tobat lah gitu. Ya walaupun sebenarnya peran saya nggak ada Karena nggak tahu, kecil, nggak ngerti. Iya betul. Kita hanya diajak sidang pleno aja, tahu sah gitu. Absen kita dianggap menyetujui kan. Substansinya kita nggak tahu padahal. Ya. Iya, Jadi ya ada faktor keawaman kita, ada faktor euforia dan runtuhnya rejim membuat kita kurang waspada. Iya. Jadi bagi kawan-kawan saya, ya marilah sama-sama kita bertobat gitu. Iya. Yang kedua, kepada masyarakat tentu kita berharap maulah membaca konstitusi, karena konstitusi itu adalah hulu dari masalah negara. Betul. Jadi karena itu hulu, ya itulah sumber dari segala sumber persoalan yang membuat kita jadi runyam seperti sekarang. Iya. Nah teman-teman semua, semoga apa yang dikatakan oleh Pak Hatta tadi membuat semua kita clear ya Pak ya. Ya. Bahwa sebetulnya nggak ada masalah kalau kita mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, malah itu lebih baik. Iya. Sehingga kesalahpahaman itu mudah-mudahan setelah Pak Hatta ngomong nih di podcast ini bisa clear ya Pak ya. Ya, bisa clear dan semua bisa mendukung agar kita itu bisa kembali menjadi negara yang diciptakan bangsa, founding father ya Pak ya. Iya. Negara besar, negara yang maju, negara yang berdaulat, adil dan makmur. Ya. Pak Hatta, makasih Pak Hatta. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah teman-teman semua, kita bertemu kembali pada podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.